七段，谁怕谁？自己终极动技裂爪击，火力看招！看来表弟动技还是练得少啊！全力拼吧，雄杰斗技！躲不过去了。一阶高级斗技，铁三缠！ Halo Sobat Sinema, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Di video sebelumnya, Xiaoyan yang berhasil naik level dalam satu malam. Kali ini pertandingan persahabatan antara murid keluarga Xiao pun dimulai dan Xiaoning pun mengajukan dirinya untuk melawan Xiaoyan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung masuk ke dalam ceritanya. Ayah Xiaoyan yang bersaing untuk mendapatkan ramuan di rumah lelang kemarin, ternyata Jia Libi dan Ao Bapa memang sengaja menawar dengan harga tertinggi agar ayah Xiaoyan membelinya dengan harga mahal sekali. Namun ayah Xiaoyan yang tetap saja ingin membelian ramuan tersebut, pelelangan pun berhasil dimenangkan oleh ayah Xiaoyan. 恭喜萧组长拍得此物。谢谢你，父亲。 Saat ayah Xiaoyan pulang ke rumah, terlihat kedua saudaranya itu tidak suka dengan keputusan ayah Xiaoyan yang menggunakan uang keluarga Xiao demi ramuan tersebut. Xiaoyan yang melihat ayahnya sedang berdebat dengan kedua pamannya itu, dia awalnya terlihat sedih sekali karena seolah-olah dia telah menipu ayahnya sendiri. Hingga akhirnya mereka pun bertemu saat ayah Xiaoyan keluar dari aula utama dan memberikan ramuan tadi kepada Xiaoyan. 这是我今天刚弄到的筑基灵液，拿去吧。我想抓紧晚上时间再练练功。正好，家言儿一直很努力。父亲，我会努力的。就这点能力，没法搞到更多。不。 Setelah Xiaoyan kembali ke kamarnya, dia langsung meminta Yolo untuk melatihnya lagi supaya doji miliknya itu naik level. Yolo yang merasa memang sudah saatnya jika doji milik Xiaoyan sudah cukup untuk naik ke tahap selanjutnya. Dia pun segera memulai proses tersebut.真的突破了，突破了，老头！恭喜你，终于突破了。Esok paginya Xiaoyan yang dojinya baru saja naik ke tingkat 6, dia akhirnya berhasil menggunakan teknik peledak oktan yang diajarkan oleh Yolo kemarin. Hingga suatu momen, Xiaoyan merasa sangat kelelahan sekali karena teknik itu memakan banyak sekali dojinya saat ini. Yolo pun memperingatkan Xiaoyan agar dia tidak terburu-buru untuk naik level lagi, karena semakin dia berambisi oleh suatu hal, maka konsentrasi saat menyempurnakan dojinya saat ini akan mengganggu proses naik level ke tingkat selanjutnya nanti. Di sisi lain, presentasi kegagalan akan semakin meningkat juga jika Xiaoyan tidak fokus ke satu tahap terlebih dahulu. 你继续等待吧。 推火掌，击掌。进度2月之内一定能进入第7段斗之气。你的修炼速度有些出乎我的意料。走，回家修炼去。 2 bulan pun akhirnya berlalu dan Xiaoyan yang baru bangun dari tidurnya, ternyata Xun menghampirinya dan ingin mengajaknya untuk pergi ke acara kedewasaan bersama-sama.
萧炎哥哥依旧是一个天才。成人仪式前的最后一次测验嘛，薰儿不急嘛。Sesampainya mereka di sana, Shun-er pun mendapatkan giliran pertama untuk mengukur tingkat dojinya saat ini. Dan ternyata Shun-er sudah mencapai tingkat doze level 1. Hingga tibalah saatnya giliran Xiaoyan untuk menguji tingkat dojinya di sana. Dan seketika ayah Xiaoyan langsung tertawa bahagia saat melihat jika Xiaoyan sudah mencapai doji tingkat 7. 斗之气7段高级。明天有没有空一起训练呢？萧炎哥哥，恭喜你啊，斗之气又回来了。看你在成人礼上怎么敌得过我8段。不好意思啊，小美姐姐，明天萧炎哥哥跟我约好了。 Di tempat lain, Jellyby yang mendapat informasi jika upacara kedewasaan keluarga Xiao telah dimulai, dia pun berencana datang ke sana untuk melihat upacara tersebut sembari mencari informasi sosok alkemis misterius yang berhasil membantu Xiaoyan untuk meningkatkan dojinya saat ini. Saat Jellyby yang datang ke sana bersama Liao dan Aobapa, paman Xiaoyan yang berperan sebagai penyelenggara acara tersebut, dia pun menyuruh Xiaoyan untuk melakukan sebuah pertandingan persahabatan yang dimana semua murid keluarga Xiao boleh bertanding melawan Xiaoyan karena dia berhasil mengembalikan dojinya seperti dulu lagi. Xiaoning pun langsung mengajukan diri untuk bertanding melawan Xiaoyan, dan saat pertarungan berlangsung, Xiaoyan ternyata memiliki kesempatan untuk menaikkan dojinya itu ke tingkat 8 nih. 七个，谁怕谁？自己终极动地，猎爪击，力看招！看来表弟斗气还是练得少啊！全力拼吧，雄杰斗技！躲过去了。你高级斗技，铁三拳！ 再坚持一会儿，马上就能晋级到8段了。激发了你体内上次吸收的多余灵液，你应获得佛化。他要突破到8段了。大信，贝纳段要再突破就难了。 Jellyby yang melihat Xiaoning sangat berambisi sekali untuk mengalahkan Xiaoyan, dia pun menyogok salah satu murid dari keluarga Xiao untuk memberikan Xiaoning sebuah pil stamina yang sangat kuat sekali agar Xiaoning mampu memberikan luka serius kepada Xiaoyan. 不好，他服了增气散。哦，什么？第3功力大增，但你只要拼过这一关，前面。 萧炎，准备好受死吧！一下有意思了。Jellyby sangat kesal sekali saat melihat Xiaoning kalah melawan Xiaoyan. Namun di sisi lain, ayah Xiaoning merasa jika tindakan Xiaoyan itu terlalu berlebihan hingga tangan Xiaoning mengalami patah tulang. Di sisi lain, paman Xiaoyan satunya lagi yang bertindak sebagai penyelenggara di acara tersebut membantah tuduhan dari ayah Xiaoning karena serangan Xiaoning tadi bisa mengakibatkan nyawa Xiaoyan melayang. Xiaoning yang menggunakan pil penambah stamina saat pertandingan tadi, dia juga akan dikenakan hukuman karena melanggar aturan, dan pertandingan pun selesai dengan Xiaoyan sebagai pemenangnya. Jellyby yang baru saja pulang, dia terlihat sangat kesal sekali karena rencana untuk mencelakai Xiaoyan telah gagal. Namun di sisi lain, Liao memiliki rencana lainnya juga dan segera memanggil seorang alkemis yang bernama Liu Xi.
karena Liao memiliki rencana untuk menciptakan ramuan yang mampu menyaingi pasar dari keluarga Xiao dengan cara menciptakan ramuan seperti milik Xiaoyan namun dengan efek yang lebih hebat lagi. Awalnya Jia Libi kurang begitu percaya dengan omongan Liao karena Liu Xi terlihat begitu gila dengan perempuan hingga Liu Xi mengajukan sebuah permintaan jika dia akan membantu Jia Libi dengan syarat dia harus mengatur agar Yafei mau melayaninya walau hanya 1 malam saja. Jia Libi pun langsung menyetujuinya saat Liu Xi menjamin keberhasilan kepada mereka karena Liu Xi mengatakan jika dia memiliki guru seorang alkemis level 4. 我多喝如两此就有劳柳溪先生了。来嘛，再多给点美女来啊！哎， Di tempat Xiaoyan, dia yang ingin membeli sebuah obat requestan dari Yolo yang bernama api halus. Dia sedikit khawatir karena tingkat docinya saat ini belum begitu kuat untuk menerima efek dari obat tersebut. Namun saat mereka menyusuri jalan di pasar, Xiaoyan pun bertanya kepada seorang pedagang dari keluarga Xiao di sana karena Shun-er merasa jalan di sana sangat sepi sekali. Si pedagang itu pun memberitahu Xiaoyan jika lokasi pasar mereka sepi saat ini karena keluarga Jia Libi telah mengeluarkan pil permajaan kualitas tinggi dengan harga yang sangat murah sekali. Xin pun beralih di mana Xiaoyan sedang menyamar lagi dan menemui Yafei untuk membeli beberapa bahan-bahan khusus karena dia ingin menciptakan ramuan yang bernama pil darah untuk menyaingi pasar di keluarga Jia Libi. Yafei selaku kepala di rumah pelelangan di sana, dia tidak bisa menjual barang-barang di sana secara sepihak saja karena dia memiliki kontrak dengan 3 keluarga besar di sana untuk menjual barang tersebut secara lelang. Namun saat Xiaoyan mengatakan jika dirinya mewakili dari keluarga Xiao di pertemuan kali ini, mereka pun ternyata diserang oleh sekelompok orang yang tidak diketahui. Yafei yang mengetahui jika mereka disuruh oleh Liu Xi untuk menculiknya, dia pun beranggapan jika Jia Libi adalah dalang di balik semua ini karena yang barusan menyerang dirinya adalah orang sewaan Jia Libi yang biasa dia gunakan. Yafei yang mengingat ucapan Xiaoyan yang menyamar di sana jika dirinya berasal dari perwakilan keluarga Xiao, dia akhirnya mau membantunya tapi dengan satu syarat jika dia harus menunjukkan wajah aslinya saat ini juga. Dan akhirnya Xiaoyan pun menunjukkan identitas aslinya di depan Yafei. Di tempat Jia Libi, dia terlihat sangat marah sekali karena orang sewaannya itu telah disuruh oleh Liu Xi secara diam-diam. Akhirnya kecemasannya pun terjadi juga saat Liao memberitahu dirinya jika Yafei menaikkan harga lelang 5 kali lipat khusus untuk keluarga Jiali karena perbuatan Liu Xi tadi. Di aula utama keluarga Xiao terlihat jika ayah Xiaoyan dan kedua saudaranya itu cemas sekali akan perbuatan Jia Libi yang telah menguasai berbagai macam barang langka di rumah lelang saat ini. Namun tak lama kemudian datanglah Yafei di sana membawa 5 gerobak bahan lelang yang akan dia lelang nantinya. Mereka pun sangat kaget sekali karena Yafei memberikan semua persediaan barang lelang miliknya itu karena Yafei merasa berhutang budi oleh Xiaoyan yang sedang menyamar di sana. Dan saat Xiaoyan memasuki aula utama di sana, dirinya pun menyatukan semua bahan di sana untuk membuat pil darah dalam jumlah yang sangat banyak sekali. 老组长别紧张。 他这难道是要？凝血散。正是，
Ayah Xiaoyan sangat terkejut sekali saat mendengar jika semua ramuan pil darah itu diberikan kepada ayah Xiaoyan secara cuma-cuma karena dia mengaku jika dirinya ingin membalas budi kepada Xiaoyan saat dirinya dibantu oleh Xiaoyan beberapa hari yang lalu. Setelah semuanya selesai, Yafei pun pergi berpamitan dan disusul oleh Xiaoyan juga yang pergi menyusul Yafei. Mereka yang sudah keluar dari aula utama keluarga Xiao terlihat jika Xiaoyan khawatir akan suatu hal, dan saat Yafei memperingatkan Xiaoyan jika tindakannya ini akan membuat Jialibi sangat marah sekali, film pun bersambung. Cukup sekian di episode kali ini. Untuk episode 7 dan 8 nanti kita bahas secara lengkap di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.